Akhirnya kita bisa mengembangkan bisnis kita ke Malaysia. Saya benar-benar gak nyangka banget loh asisten. Iya Bu Clara, saya juga sangat senang sekali mendengarnya. Apalagi produk ibu sudah laku terjual 40.000 pieces di Malaysia. Oh iya asisten, untuk pemilik perusahaan yang bakal kita ajak kerja sama di Malaysia ini udah datang. Saya nggak sabar banget ketemu sama dia. Belum Bu Clara, tadi saya dihubungi untuk menunggu saja terlebih dahulu di lobi hotel ini. Kira-kira bakal lancar nggak ya nanti kerjasamanya? Apalagi ini pertama kalinya kan kita ngembangin produk di negara orang. Saya yakin akan sangat lancar sekali Bu Clara. Tadi saya sudah membaca beberapa artikel terkait dengan pemilik perusahaan ini. Katanya pemilik perusahaan ini sangat baik sekali Bu Clara. Dan juga sangat ganteng loh. Oh, Bu Clara, saya permisi ke resepsionis dulu ya. Saya ingin bertanya di mana ruang meetingnya. Iya, asisten. Agak deg-degan. Keliling dulu deh sebentar, biar lebih tenang. Oh, selamat datang di hotel paling mewah di Malaysia. Wah, tumben sekali kamu ngajak ibu ke sini. Duit kamu lagi banyak ya sekarang. Kamu lagi berhasil korupsi ya? Duit kamu miliaran ya sekarang. Aduh, aku belum bilang lagi sama ibu kalau duitku sekarang bukan dari hasil korupsi, tapi dari hasil bisnis yang ilegal. Ibu bakal senang gak ya dengarnya? Udah, kapan-kapan aja ngomongnya. Sekarang waktunya lagi gak pas. Iya bu, duitnya Yudi lagi banyak. Yaudah deh bu, Yudi mau proses check-in dulu ya bu. Iya Yudi, ibu juga lagi pengen menikmati kemewahan hotel bintang 5 ini. Akhirnya aku bisa mencium bau kemewahan ini. Seneng banget lihat Yudi udah jadi sultan lagi. Semoga deh duitnya dia bisa banyak setiap hari. Supaya dia bisa mengalahkan mantan istrinya si tukang skincare abal-abal itu. Kenapa bisa ada nenek tua bangka ini di sini? Dia sama siapa ke sini? Semoga dia nggak bikin masalah di sini. Aku kan kesini buat kerjasama dengan pemilik perusahaan ternama di Malaysia. Kalau aku kelihatan ribut sama dia, bisa kena masalah aku nanti. Mending aku pergi aja sekarang. Mau kemana Clara? Kok kayak mau pergi gitu sih? Takut ya? Ngeliat aku ada di hotel paling mewah di Malaysia. Saya nggak takut, Bu. Saya cuma nggak mau nyari masalah. Nggak mau nyari masalah? Yakin? Pasti kamu takut ya? Kalau aku jauh lebih sultan daripada kamu. Udah selesai ya bu, proses check-innya? Clara? Yudi? Ya ampun Yudi, makasih ya. Kamu udah ngajak ibu liburan mewah ke Malaysia. Naik pesawat first class, terus dikasih nginep lagi di kamar paling mahal di hotel bintang 5 ini. Ya ampun, anak ibu sultan banget ya. Pasti ada yang nyesel karena udah nyerahin kamu. Jujur aja Clara, kamu nyesel kan? Karena udah menceraikan anakku. Anakku Yudi ini sekarang udah sultan banget. Duitnya banyak. Jauh lebih sultan daripada kamu skincare abal-abal. Kasihan deh Clara. Buat diem aja sih Clara. Iri ya sama kesultanan anakku Yudi. Atau jangan-jangan kamu takut ya Clara, masa lalumu terbongkar di sini karena kamu sekarang jualan skincare abal-abal kan? Ibu, langsung ngomong loh dia. Berarti bener kalau kamu jualan skincare abal-abal. Pantesan sering jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata hasil jualan skincare abal-abal toh. Ibu cukup. Tolong jaga mulutnya ibu. Saya jualan skincare itu yang aman ya bu, yang kualitasnya terjamin. Saya nggak jual yang aneh-aneh. Udah, ngaku aja Clara. Kamu itu nggak mungkin bisa dapat duit yang banyak dari hasil jualan skincare asli. Pasti dari jualan skincare abal-abal kan? Udah, ngaku aja. Semua orang juga udah tahu kok Clara. Bu, mulutnya kok bisa sejahat itu sih bu? Awas ya bu, stroke-nya nanti kambuh lagi gara-gara mulut ibu yang nggak bisa dijaga.
Clara, jaga omongan kamu. Jadi, ibumu duluan yang tadi mulai. Kenapa aku yang disuruh jaga omongan? Lagian ya, Bu, waktu ini perawatan biaya rumah sakitnya ibu aku yang bayarin. Kenapa sekarang ibu ngomongnya tinggi sekali? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu sama ibu aku. Dasar wanita sialan. Wah, Jess, bagus juga ya pesta mewahnya Rafin, Jess. Iya, Isar, megah dan mahal banget loh dekor-dekornya. Ini pasti karena Rafin itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Pasti banyak tuh duitnya Rafin. Udah pasti sih, Jess. Jess, kira-kira siapa ya yang bakal dipilih sama Rafin buat jadi pasangan pesta dan saya dia? Udah pasti yang paling cantik lah, Sar. Iya, tahu. Tapi menurut kamu siapa yang paling cantik, Jess? Putri mungkin? Iya, Putri kan udah jadi pasangannya King, Jess. Masa dipilih sama Rafin sih? Ya, Rafin emangnya udah tahu kalau Putri itu pasangannya King. Ya juga ya. Takut banget deh bakal ada pertengkaran di sini gara-gara mereka ngerebutin Putri. Sedih banget ya, Reksa. Kita gak punya pasangan hari ini. Ya, gini banget ya. Jadi butiran debu di dunia ini. Reksa, kira-kira gimana ya penampilannya Feli hari ini? Udah pasti jelek lah, Bara. Dia kan udah gak punya duit lagi buat beli gaun. Penasaran banget gak sih sama penampilannya Feli? Reksa, itu dia Feli, Reksa! Semuanya pada ngeliatin aku loh hari ini. Gaunku secantik dan sebagus itu ya? Gaun pilihan nenek. Emang yang paling oke banget ya? Semuanya pada terpesona sama gaunku. Gaunnya Feli kok kayak gitu sih, Reksa? Iya, Bara. Kayak nenek-nenek gitu gak sih gaunnya? Ampun, Feli. Kok dia pede banget ya pakai gaun kayak gitu? Kapan sih dia gak pernah sok kepedean, Sar? Dia mah selalu merasa dirinya tuh pusat perhatian di dunia ini, Sar. Ya juga ya. Semuanya pada ngomongin aku loh hari ini. Berarti aku yang paling cantik di pesta mewahnya Rafin ini. Fix sih. Rafin pasti bakal milih aku hari ini untuk jadi pasangannya di pesta dan saat nanti malam. Siap-siap ya, Vel. Kamu bakal jadi pusat perhatian hari ini. Daripada ngeliatin Feli, lebih baik nungguin Putri datang gak sih? Ya, penasaran banget gak sih sama gaun yang bakal pakai sama Putri? Penasaran sama gaunnya Putri? Kok ketawa sendiri gitu sih? Kenapa kamu, Vel? Yang lucu aja tau gak sih? Kok kalian nungguin gaunnya Putri sih? Kan udah pasti gaun yang dia pakai itu adalah gaun yang paling jelek. Jelek? Dia gak nyadar apa sama gaunnya dia? Lihat nih, gaun yang aku pakai hari ini. Bagus banget kan gaunku? Hari ini, Rafin bakal milih aku untuk jadi pasangannya di pesta dan nanti malam. Terserah kamu aja deh, Vel. Kita udah gak peduli sama kamu. Itu dia Putri datang. Hai teman-teman. Putri, ya ampun gaun kamu bagus banget, Put. Iya, kamu cantik banget loh, Put. Makasih ya teman-teman. Is, cantik dari mananya? Hah? Gaun yang dipakai sama Putri Sultan abal-abal itu, gaun yang paling jelek yang pernah aku lihat. Lihat nih, gaunku yang paling bagus tau gak sih? Kenapa sih, Feli? Ya salah, Put. Dia ngerasa dirinya dia yang paling cantik.
Padahal mah dia yang paling jelek hari ini. Lihat ya, Put. Hari ini, Rafin bakal milih aku untuk jadi pasangannya di pesta dan sehari ini. Kamu jangan tantrum ya, Put. Kalau Rafin milih aku hari ini. Besok liburan kemana lagi ya? Kayaknya semua negara udah pernah aku kunjungin deh. Apa jalan-jalan ke Korea Utara aja kali ya? Nyonya gawat Nyonya. Mbak, ada apa sih Mbak? Mbak bikin saya kaget aja ya. Awas loh Mbak, saya tambahin nanti gaji kamu ya. Maaf Nyonya, tapi ini gawat banget Nyonya. Saya nemuin uang bekalnya Non Putri masih sisa di dalam tasnya Nyonya. Ini masih ada lagi 100-an juta Nyonya. Ini artinya Non Putri itu nggak ngabisin bekalnya Nyonya. Apa? Astaga, Putri. Makin lama makin keterlaluan sekali anak itu. Bisa-bisanya dia nggak ngabisin bekal yang saya kasih. Ya ampun, Mbak. Ini gimana ya caranya biar Putri disiplin ngabisin bekal yang saya kasih? Gimana kalau Non Putri itu dikasih asisten keuangan aja Nyonya? Supaya Non Putri ada yang ngawasin keuangannya. Wah, boleh juga tuh, Mbak. Nanti kamu tolong cariin ya asistennya. Makasih ya, Mbak. Nyonya, ini dia asisten keuangan barunya Non Putri. Selamat pagi Bu Isabel, perkenalkan nama saya Karina, asisten keuangannya Non Putri. Apa saja yang harus saya lakukan ya Bu Isabel? Asisten, tolong kamu awasin dengan benar ya keuangannya Putri. Pokoknya setiap bekal yang saya kasih ke dia, kamu harus pastikan dia menghabiskan semua bekal yang saya kasih. Baik Bu Isabel, untuk gaji kamu, saya bakal kasih kamu gaji 100 juta dalam per bulan. 100 juta? Tapi jangan sedih dulu asisten, nanti akan ada kenaikan gaji sebesar 10%, tergantung dengan kinerja kamu ya asisten. Baik Bu Isabel. Dan kamu bisa menggunakan seluruh fasilitas yang ada di rumah ini ya asisten. Yang pertama ada spa, ada gym, ada bioskop, ada tempat karaoke, ada fast food, ada tempat minum, ada tempat nongkrong, taman bunga, taman kupu-kupu, sampai taman buaya juga ada ya asisten. Tentu saja kamu boleh menggunakan fasilitasnya setelah jam kerjamu dengan Putri berakhir ya asisten. Oh ya asisten, saya juga menyediakan penginapan untuk seluruh karyawan yang ada di sini. Nanti kamu bisa menginap di Hotel Kempinska. Nanti kasih tahu saya ya kalau kamu perlu penginapan. Baik Bu Isabel. Oh ya, saya juga akan memperkenalkan para pegawai yang dekat dengan anak saya. Yang pertama ada Mbak nomor 256. Dia adalah Mbak yang paling dekat dengan Putri. Halo Mbak. Yang kedua adalah bodyguard. Dia adalah bodyguard ketua yang selalu mengawasi dan mendampingi keamanannya Non Putri. Dia bekerja didampingi oleh 5 anggota lainnya. Bodyguardnya juga. Selanjutnya ada chef. Dia adalah chef pribadi anak saya yang selalu mengawasi gizi dan kesehatan anak saya. Wah, punya chef pribadi juga. Dan yang terakhir ada kamu ya asisten. Kamu akan mengawasi kinerja keuangannya Putri. Semoga kamu betah ya kerja di sini asisten. Iya Bu Isabel, terima kasih ya Bu karena sudah mempekerjakan saya. Ini buat kamu ya asisten. Uang apa ini ya Bu? Saya belum kerja sebulan Bu, baru sehari aja. Kok saya udah dapat gaji Bu? Terima atau saya bakal pecat kamu. Iya Bu. Selamat bekerja ya asisten.